Argentina memang tidak pernah kehabisan stok penyerang house gold. Apabila kini ada nama Lionel Messi dan calon penerusnya, yakni Julian Alvarez, maka di masa lampau Argentina memiliki sosok mesin gol pada diri Gabriel Omar Batistuta. Gabriel Omar Batistuta, atau yang lebih dikenal dengan Gabriel Batistuta, merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Argentina. Dirinya disebut sebagai mesin gol terhebat yang pernah bermain untuk tim Tango. Jika menilik pada para legenda sepak bola Argentina, Batistuta menjadi sosok paling unggul. Dalam 78 penampilannya bersama tim Tango, Batistuta berhasil menyerangkan 56 gol. Sementara Hernan Crespo hanya mampu mencetak 35 gol dari 64 penampilannya. Bahkan, sang dewa sepak bola, Diego Maradona, hanya sukses menyerangkan 34 gol dalam 91 pertandingan. Batistuta lahir di Avellaneda, Argentina pada 1 Februari tahun 1969. Bakat sepak bolanya memang sudah terlihat ketika dirinya masih berusia muda, hingga akhirnya direkrut yaitu Newell's Old Boys. Mampu tampil impresif sebagai penyerang muda di Newell's Old Boys. Bakat Batistuta pun akhirnya membuat salah satu tersukses di Argentina, yakni River Plate, memboyongnya pada musim panas tahun 1989. Akan tetapi perjalanan karir Batistuta bersama River Plate tidak mulus. Dia hanya bertahan selama 1 tahun saja di River Plate, sebelum akhirnya pindah ke musuh bebuyutan klubnya tersebut, Boca Juniors. Keputusan Batistuta pindah ke Boca Juniors pun nampaknya sangat tepat. Siapa sangka Boca Juniors menjadi pembuka jalan bagi Batistuta, yang kala itu berusia 22 tahun, untuk menjajaki kakinya ke Eropa. Ya, pada musim panas tahun 1991 klub Liga Italia, yaitu Fiorentina, merekrut Batistuta. Selama di Fiorentina, dia sudah mencetak 203 gol. Batistuta merupakan legenda Fiorentina yang sudah mengabdi selama 9 tahun. Selama di Fiorentina, Batistuta sudah mencetak 203 gol dalam 331 pertandingan. Fiorentina memang bukan klub papan atas Liga Italia. Namun Batistuta berhasil membawa klub tersebut menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Nama Batistuta pun sangat melegenda bersama Fiorentina, meski pada akhirnya ia dipaksa harus meninggalkan klub kesayangannya itu karena kondisi, finansial Fiorentina memburuk dan nyaris bangkrut membuat Batistuta menerima pinangan Roma untuk membantu klubnya. Di Roma, magis Batistuta tetap berlanjut dan membawa klub berjuluk Giallorossi itu menjuarai Liga Italia tahun 2000-2001. Selain gelar Liga Italia, Batistuta juga mempersembahkan titel Supercoppa Italia pada tahun 2001 usai mengalahkan ex-klubnya, Fiorentina. Ada hal yang lebih menarik pada musim perdananya di AS Roma. 2000, AS Roma melawan Fiorentina yang membuat Batistuta harus melawan mantan klubnya tersebut. Momen haru terjadi pada menit ke-83. Kala itu Batistuta berhasil mencetak gol ke gawang Fiorentina melalui sepakan di luar kotak penalti. Sontak kegembiraan muncul dari rekan satu timnya dan para fans AS Roma. Namun, tidak dengan Batistuta. Dia hanya terdiam dan memejamkan mata, lalu air mata menetes yang membuatnya harus mengusap wajahnya. Setelah pertandingan berakhir, Batistuta sempat memberi penghormatan kepada mantan klubnya Fiorentina. Batistuta juga sempat membela Inter Milan selama 6 bulan sebagai status pinjaman pada tahun 2003. Namun kiprahnya di Inter tak terlalu mengesankan, sehingga tidak dibeli secara permanen Inter pada bursa transfer musim panas tahun 2003. Sepanjang karirnya di Serie A, Gabriel Batistuta punya beberapa nama julukan. Termasuk di antaranya adalah Batigol, El Angel Gabriel dan Lion King. Di level timnas Argentina, kiprah Batistuta pun tak bisa dipandang sebelah mata. Ia berhasil membawa timnas Argentina menjuarai Copa America
pada tahun 1991 dan sempat menjadi pencetak gol terbanyak timnas Argentina. Sebelum rekornya akhirnya dipecahkan oleh Messi, Batistuta menjalani hari-hari terakhirnya sebagai pesepak bola profesional dengan bermain di Liga Qatar bersama Al Arabi hingga memutuskan pensiun pada tahun 2005. Di masa pensiun, Batistuta sempat mendapatkan masalah serius pada kakinya. Dampak dari cedera, kala masih aktif sebagai pesepak bola, masalah itu nyatanya mengganggu masa pensiun Batistuta. Bahkan dirinya hampir mengamputasi kakinya karena merasa tak tahan dengan nyeri yang dideritanya. Meski pada akhirnya keputusan itu urung dilakukan Batistuta.